말이 안 돼 마보다 본능이 so fast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nisha Nuraini dengan NTM 2241116 dari kelas manajemen 22A. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas alternatif dispute dalam sengketa bisnis. Berikut adalah pengertian. Presentasi adalah alat komunikasi yang dapat digunakan sebagai media penyampaian, peragaan, kuliah, ceramah, laporan, dan lainnya. Umumnya, presentasi disampaikan di hadapan audiens. Oke, selanjutnya adalah pengertian konflik dan sengketa. Konflik merupakan pengindonesiaan kosakata konflik dalam bahasa Inggris. Selain istilah konflik, bahasa Indonesia juga mengenal istilah sengketa yang dalam bahasa Inggris diterjemahkan dalam dispute. Dalam dua kata yang artinya hampir sama dalam bahasa Indonesia, tetapi memiliki terjemahan yang berbeda dalam bahasa Inggris. Nah, bagaimana sih penjelasan secara konseptualnya? Nah, jadi gini, istilah konflik ini mengandung pengertian yang lebih luas daripada sengketa karena konflik dapat mencangkup perselisihan-perselisihan yang bersifat laten dan perselisihan-perselisihan yang telah mengemukakan atau yang disebut dengan manifest. Nah, konflik atau perselisihan ini yang telah mengemukakan disebut sebagai sengketa. Oke, selanjutnya adalah alternatif dispute resolution dalam sengketa. Nah, alternatif dispute resolution dalam sengketa bisnis ini internasional. Penyampaian sengketa bisnis biasanya didasarkan pada kontrak yang telah disepakati sebelumnya. Hal ini juga dikarenakan para pihak telah memasukkan klausula. Nah, penyelesaian sengketa ini di dalam kontrak bisnis, mereka yang notabene mengatur seperti apa forum yang digunakan maupun pilihan hukum yang akan digunakan dalam penyelesaian sengketa ini. Jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa ini mengatur bentuk metode penyelesaian sengketa diantaranya arbitrase yang alternatif penyelesaian sengketa berupa mediasi, konsilasi, negosiasi, dan konsultasi. Nah, selanjutnya itu arbitrase ini dalam undang-undang tersebut diartikan sebagai penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa. Nah, sedangkan mediasi, konsilasi, negosiasi, dan konsultasi ini tidak didefinisikan dalam undang-undang tersebut. Oke, next. Nah, selanjutnya adalah mediasi. Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Nah, yang kedua adalah konsiliasi. Adalah penyelesaian sengketa dengan intervensi pihak ketiga atau yang disebut dengan
konsiliator, di mana konsiliator ini mengambil inisiatif menyusun dan merumuskan langkah-langkah penyelesaian, dan selanjutnya ditawarkan kepada para pihak sengketa yang bersangkutan, atau dengan kata lain, konsiliator ini lebih bersikap aktif. Oke, next. Dan selanjutnya adalah negosiasi. Negosiasi ini merupakan hal umum yang dilakukan oleh semua orang baik untuk keperluan pribadi, bisnis, dan lainnya. Dan yang keempat adalah konsultasi. Konsultasi ini adalah suatu tindakan antara suatu pihak tertentu sebagai klien dengan pihak lain merupakan pihak konsultan, di mana pihak konsultan ini memberikan pendapatnya kepada klien sesuai dengan keperluan dan kebutuhan kliennya. Next. Nah, dalam materi ini mempunyai unsur dari konflik atau perselisihan. Ada beberapa pihak, 2 orang atau lebih. Dan juga para pihak tersebut mempunyai tujuan yang tidak dapat dipersatukan. Dan juga masing-masing saling meyakinkan akan kebenaran tujuannya sendiri. Next. Selanjutnya adalah sumber kekuatan negosiasi. Yang pertama adalah otoritas. Yang kedua, informasi dan keahlian. Yang ketiga, kontrol terhadap penghargaan. Keempat adalah aliansi dan jaringan. Kelima adalah mengendalikan tujuan dan simbol. Keenam adalah kekuatan personal. Oke, next. Baik, segitu saja pada pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 되지만 조절이 안 돼. 마보다 본능이 so fast. 이대로 멈출 수 없어. You know I don't give